Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Oke, ketemu lagi ya dengan Bu Intan tentunya di pembelajaran kimia. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai larutan asam dan basa. Nah, sebelum masuk ke materi larutan asam dan basa, kita ingat-ingat dulu mengenai larutan. Jadi larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, zat itu adalah zat terlarut dan zat pelarut. Saya contohkan di sini misalkan ada larutan gula. Larutan gula itu terdiri dari pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah gula. Lagi contoh misalkan larutan sabun. Larutan sabun terdiri dari zat terlarutnya adalah sabun, sedangkan zat pelarutnya adalah air. Bisa ya membedakan antara pelarut dan terlarut. Oke, selanjutnya kenapa kita harus mempelajari mengenai larutan asam dan basa? Jadi sebenarnya di sekitar kita itu banyak sekali kita temukan zat atau materi yang mempunyai sifat asam dan basa. Misalkan dalam buah-buahan, ada buah jeruk, oh pasti sifatnya adalah asam. Ada lagi, misalkan kita badannya kotor, kita mandinya pakai sabun. Keringat atau kotoran yang ada di tubuh kita itu sifatnya asam. Sedangkan sabun yang kita pakai untuk mandi itu sifatnya adalah basa. Nah, ada reaksi antara asam dan basa. Nah, maka dari itu, karena kita bisa menemukan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita itu yang terkait dengan larutan asam dan basa, maka kita harus mempelajari mengenai asam dan basa. Kita lihat komposisi dari obat mah tersebut. Senyawa apa saja yang terkandung dalam obat mah ini? Ya, salah satu senyawa yang terkandung dalam obat mah ini adalah MgOH 2 kali. MgOH 2 kali ini sifatnya adalah basa. Bagaimana kita bisa tahu bahwa senyawa MgOH 2 ini sifat basa? Nah, ini yang akan kita pelajari. Teori asam basa ada 3. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, teori asam basa Lewis. Selanjutnya, kita akan mempelajarinya satu persatu. Pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Arrhenius mengemukakan suatu teori dalam disertasinya, yaitu bahwa senyawa ionik dalam larutan akan terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Menurut Arrhenius, asam adalah zat atau senyawa yang dapat menghasilkan H+ dalam air. Contohnya adalah HCN atau asam sianida akan terdisosiasi menjadi ion H+ plus CN-. Kemudian, basa adalah senyawa atau zat yang dapat menghasilkan OH- dalam air. Contohnya NaOH akan terdisosiasi menjadi ion Na+ dan OH-. Teori asam basa yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah zat atau senyawa yang dapat mendonorkan proton atau H+, bisa berupa kation atau molekul netral. Sedangkan basa adalah zat atau senyawa yang dapat menerima proton atau ion H+, bisa berupa anion atau molekul netral. Di sini kata kuncinya adalah transfer proton dari asam ke basa. Mengacu teori asam basa Bronsted-Lowry akan terjadi transfer proton atau ion H+, maka akan dikenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Contohnya ada reaksi asam basa HCO3- plus H2O
menjadi CO3 2- plus H3O+. Untuk reaksi ini, pasangan asam konjugasi yang pertama adalah HCO3- dengan CO3 2-. Di sini HCO3- bersifat asam karena mendonorkan ion H+ kepada CO3 2-. Kemudian, pasangan asam basa konjugasi yang kedua adalah H2O dengan H3O+. H2O bersifat basa dan H3O+ bersifat asam karena H3O+ mendonorkan ion H+-nya kepada H2O. Teori asam basa yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah zat atau senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Sedangkan basa adalah zat atau senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Contohnya, ada BF3 bereaksi dengan NH3. Di sini, NH3 memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian, NH3 akan mendonorkan pasangan elektron bebas kepada BF3, sehingga BF3 akan menjadi asam dan NH3 menjadi senyawa basa.